Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Vina Mahdalena dalam mata kuliah Strategic Social Media. Baik, di pertemuan ke-6 hari ini kita akan membahas tentang planning and innovating visual design of social media content. Ya, di sini dijelaskan bahwa a social media strategy is a summary of everything you can plan to do and hope to achieve on social media. The more specific your plan is, the more effective it will be. Jadi di sini strategi itu adalah perencanaan ya teman-teman yang kalian buat sedemikian rupa supaya kalian dapat mencapai tujuannya. Nah, tujuannya itu harus dibuat sedetail mungkin dan tujuannya itu harus dibikin jangan mengawang gitu. Jadi targetnya jelas apa supaya apa yang kita upayakan nanti itu dapat mencapai goalnya dan efektif usahanya. Oke, ini adalah menu kita pada pertemuan 6. Yang pertama, creating social media strategy. Jadi ada beberapa tahapan dan langkah-langkah. Saya akan membagi penjelasannya menjadi beberapa part. Jadi teman-teman nanti bisa dicari aja videonya yang sesuai dengan apa yang kalian mau review ulang gitu ya. Baik, yang pertama itu ada choose social media marketing goals that align to business objective. Jadi di sini adalah tujuannya apa. Lalu learn everything you can about your audience. Ini membicarakan tentang audiensnya tuh siapa. Lalu get to know your competition. Ini adalah kompetitornya. Do a social media audit. Ini dilakukan untuk mengevaluasi strategi atau planning yang sudah direncanakan atau yang sudah dilakukan. Set up account and improve profiles. Ini untuk men-setting ya atau mengatur akun kita. Lalu selanjutnya find inspiration, mencari inspirasi. Create a social media content calendar. Ini penting banget karena suatu planning itu harus dilakukan pada timing yang tepat ya. Create compelling content. Ini tentang isi kontennya apa aja sih. Lalu yang terakhir, track performance and adjust your strategy accordingly. Ini untuk tahapan akhir ya. Jadi kita selain mengetes, mengevaluasi, lalu kita lihat apakah kita bisa lakukan lagi strategi ini atau kita harus mengubah dengan strategi yang lain. Oke. Ya, di sini saya masuk untuk yang pertama dulu, teman-teman. Yang pertama itu adalah choose social media marketing goals that align to business objectives. Jadi ada caranya ya di sini. Kita naikkan dulu, baik. Ada teknik yang namanya SMART teknik. Itu terdiri dari S-nya adalah specific, lalu ada M-nya itu measurable, A-nya itu adalah attainable, R-nya relevant, dan T-nya itu time based. Yang pertama kita bahas dulu yaitu specific. Seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa tujuannya harus detail dan tidak boleh terlalu umum. Jadi tujuannya targeted gitu ya, spesifik di sini disebutnya. Your goal is direct. Jadi langsung aja apa nih maunya, jangan muter-muter dulu gitu kalau kita mau kayak berbicara sama orang gitu ya, to the point aja. Nah, ini direct. Detail. Tadi ya udah saya bilang, dan meaningful. Jadi tujuannya itu bermakna atau nantinya tuh memiliki efek atau dampaknya tuh kelihatan. Yang M, measurable, namanya aja udah measure ya, artinya dia harus bisa diukur gitu. Terus selanjutnya attainable ini
adalah realistik. Jadi kalian kalau misalnya menargetkan tujuan atau reach-nya itu harus dapat dicapai gitu ya, harus dapat dicapai atau realistik. R-nya itu adalah relevan. Di sini relevan berkaitan dengan company mission, jadi misi dari perusahaan. Jadi jangan sampai kita membuat program yang jauh dari nilai-nilai atau visi misi perusahaan. T-nya itu time based. Jadi semua program atau apapun campaign itu harus memiliki jangka waktu. Ya, itu time based. Di samping ada tabel contoh. Jadi dari mulai bisnis objektif atau tujuannya, lalu social media goals-nya, sampai pada matriksnya ya, cara mengukurnya gimana. Di sini yang pertama, grow the brand. Misalnya kalian punya brand baru yang harus diperkenalkan lagi sama orang nih brandnya, karena brandnya baru berdiri misalnya sebulan, artinya kita masih dalam tahap social media goals-nya adalah awareness ya, awareness supaya orang-orang itu oh iya ternyata ada loh brand ini gitu. Itu awareness ya. Lalu matriksnya di sini atau cara mengukurnya kita dengan melihat apakah ada pertambahan followers, atau followers itu men-share apa yang kita posting dan lain-lain ya. Yang kedua, turn customers into advocates. Jadi kalau pembeli itu biasanya jangan didiemin aja ya, mereka kalau yang baru beli butuh pendampingan misalnya. Oh, yang best seller di toko kami adalah ini. Contohnya kayak gitu. Social media goals-nya di sini adalah engagement atau interaksi. Jadi kita butuh interaksi dengan pembeli. Lalu matriksnya di sini ada komen. Ya, misalnya dia meninggalkan komen di postingan kita, terus like sama mention dan lain-lain ya ada. Yang ketiga ada drive leads and sales. Jadi ini berkaitan dengan minat beli atau penjualan ya teman-teman, karena hard sale ya, penjualan. Terus social media goals-nya apa? Ini ada conversions. Jadi this matrix demonstrate the effectiveness of your social engagement. Setelah kita berinteraksi dengan customer di nomor 2 tadi, apakah kemudian customer melakukan action gitu ya. Dengan cara apa pengukurannya? Yaitu website clicks. Lalu ada lagi email sign up, atau misalnya dia punya newsletter, kita subscribe, itu juga suatu pengukuran ya, dan lain-lain. Yang keempat ada improve customer retention. Di sini social media goals-nya yaitu this matrix reflects how active customer think and feel about your brand. Nah, ini dari sisi si consumernya. Matriksnya atau cara mengukurnya ada testimoni, lalu social media sentiment, selanjutnya average response time. For social media, customer service and support. Jadi saya waktu itu pernah punya pengalaman ya teman-teman. Biasanya media Twitter itu di beberapa perusahaan itu digunakan sebagai customer service atau customer care. Jadi suatu waktu saya ambil uang di ATM ya, di ATM BNI saya sebutin aja. Lalu uangnya itu nggak keluar, tapi saldo saya kepotong. Nah, pada saat itu saya mau telepon call center tapi nggak ada pulsa. Ya, zaman sekarang jarang banget orang punya pulsa telepon. Akhirnya saya cari-cari, browsing, ternyata BNI itu punya customer service di Twitter. Akhirnya saya message kan. Lalu kemudian ketika saya message mengadukan komplainan tersebut, langsung direspon. Jadi aktif banget adminnya itu ya, walaupun belum terselesaikan masalah saya, setidaknya saya tahu bahwa komplainan saya ini diterima dan sudah diteruskan kepada bagian yang terkait gitu. Saya menunggu 2-3 hari sampai akhirnya pas saya cek di ATM ternyata
duit saya udah kembali gitu teman-teman. Jadi sangat helpful banget social media itu digunakan untuk customer care ya. Nah, ini membuat saya menjadi puas gitu dengan customer care yang ada di social media atau pelayanan yang ada di BNI dalam menangani komplain yang kita berikan gitu. Oke, selanjutnya ini ada perbedaan beberapa social media channels ya. Jadi perbedaan audiensnya. Ini kita masuk ke nomor 2. Ya, biar saya pindah dulu sebentar. Oke. Ada penelitian nih teman-teman yang membedakan siapa aja sih audiens yang ada di Twitter, di LinkedIn, di Facebook, di Instagram, di Pinterest, di TikTok, sama di YouTube gitu. Di sini penelitiannya di US ya. Baik, kita coba lihat di Twitter itu ternyata banyak penggunanya adalah laki-laki gitu. Terus dia biasanya penggunanya itu tinggal di wilayah urban dan suburban, jadi di daerah perkotaan dan pinggir kota gitu ya, suburban. Heavily skews wealthy and college educated, jadi biasanya ini orang-orang yang terpelajar yang pakai Twitter gitu. Selanjutnya ini LinkedIn. LinkedIn itu majority-nya pengguna adalah laki-laki, jadi banyak laki-laki juga menggunakan LinkedIn. Selanjutnya ini ada di usia 30 sampai 49 ya. Sama urban suburban area dan college educated juga, jadi terpelajar. Selanjutnya ada 12% of users visit LinkedIn daily. Jadi 12% penggunanya itu selalu datang ke website LinkedIn. Jadi biasanya kalau LinkedIn digunakan untuk job career ya, atau untuk networking career, jaringan di bidang profesional. Yang ketiga ini ada Facebook teman-teman. Jadi kalau Facebook itu penggunanya mayoritas perempuan. Nah, selanjutnya ada di wilayah urban dan suburban juga. Dan 70% penggunanya itu pasti visit ke Facebook setiap hari. Berapa lama sih mereka pakai Facebook? 20. Jadi rata-rata buka Facebook tuh 20 menit sehari. Cukup lama ya. Selanjutnya ada Instagram. Di Instagram itu mayoritasnya adalah perempuan. Lalu locatednya in urban areas. Jadi kebanyakan orang-orang kota aja nih yang pakai Instagram. 63% pengguna pasti login setiap hari ya. Lalu selanjutnya ada Pinterest. Di sini Pinterest kebanyakan perempuan juga. Jadi biasanya kalau kita cari inspirasi foto-foto yang cantik-cantik gitu ya, di Pinterest tuh banyak banget. Untuk areanya dia di urban, suburban dan rural. Jadi di pedesaan juga mereka pakai Pinterest. Ini di US ya teman-teman. Mungkin kalau di pedesaan di Indonesia jarang ya yang pakai Pinterest. College educated juga sama. Selanjutnya ada TikTok. Nah, ini media yang paling digemari sekarang. TikTok. Mayoritasnya adalah perempuan, udah pasti ya di TikTok itu, karena banyak banget challenge yang mungkin dilakukan sama cewek-cewek ya. Terus selanjutnya 60% itu usianya 16 sampai 24. Jadi generasinya masuknya ini sepertinya Z ya. 80%-nya 16 sampai 34. Nah, ini ada generasi millennials-nya juga nih. Selanjutnya 19% penggunanya itu login setiap hari. Time average-nya itu 52 menit. Jadi nggak berasa kalau main TikTok. Scroll tiba-tiba udah sejam gitu ya. Sebenarnya sayang juga ya waktunya kalau terlalu lama di social media. Oke, selanjutnya tapi sebenarnya social media juga banyak informasi-informasi yang isinya edukasi ya. Baik, selanjutnya ada YouTube. Nah, YouTube ini lebih general.
Di sini banyak penggunanya adalah laki-laki ya, general banget tuh 73% adults use YouTube with 38% of them using it daily. Jadi setiap hari mereka buka. All age groups, jadi semua generasi, semua lintas usia itu biasanya pakai YouTube ya, dari anak-anak balita mungkin nonton-nonton yang lucu-lucu sampai ke orang tua mau cari berita apapun atau mau cari siaran TV yang diulang, itu semuanya ada ya di YouTube. Baik teman-teman, itu adalah video part 1, nanti kita lanjutin penjelasannya di video selanjutnya. Oke.